Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Walaupun kalian masih dalam keadaan belajar dari rumah, semangat belajar harus tetap membara ya. Walaupun kita masih dalam pembelajaran dari rumah, tapi menerapkan protokol kesehatan jangan sampai diabaikan. Terapkan 3M dari rumah ya. Baik anak-anak, kita langsung ke materi. Kalian buka buku paketnya. Kita akan membahas tentang teks cerita fabel. Umumnya pasti kalian belum mengenal yang namanya teks cerita fabel. Jadi, apa yang dimaksud dengan teks cerita fabel adalah suatu teks atau cerita yang mengisahkan tentang binatang yang berperilaku seperti manusia, serta mengandung pesan moral di dalamnya. Jadi, cerita fabel dikarakteristikan oleh binatang yang mengalami masalah atau problematika layaknya seperti manusia. Mengapa tokoh binatang? Karena karakter binatang dalam cerita fabel dianggap mewakili karakter manusia. Makanya, hewan di dalam cerita fabel mampu bertindak seperti manusia, tetapi tidak menghilangkan karakter binatang aslinya. Kita tadi membahas tentang pengertian, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur fabel. Dalam struktur cerita fabel terdiri dari berbagai unsur pembentuknya. Unsur-unsur fabel meliputi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa sih unsur intrinsik itu? Ada beberapa unsur intrinsik. Yang pertama itu ada tokoh, yang kedua penokohan, yang ketiga latar atau setting, yang keempat alur, yang kelima tema, yang keenam amanat. Baik, kita akan membahas tentang tokoh. Tokoh adalah orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Tokoh terdiri dari beberapa, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, atau yang disebut tokoh utama, dan tokoh pembantu atau figuran. Ciri-ciri tokoh utama adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menjadi yang paling sering dibicarakan. Yang kedua, sering munculnya dalam cerita, menjadi pusat cerita misalnya, dan menggerakkan jalannya sebuah cerita. Yang kedua adalah penokohan atau yang disebut dengan karakterisasi. Penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Pada bagian ini biasanya pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh tersebut. Penokohan dapat digambarkan melalui dialog antara tokoh, misalnya tanggapan tokoh lain terhadap tokoh utama, perilaku tokoh, atau pikiran-pikiran tokoh. Selanjutnya kita akan membahas tentang latar atau yang disebut dengan setting. Latar adalah penggambaran mengait tempat dan waktu kejadian serta suasana di dalam cerita. Terdapat 3 jenis latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Nah, yang selanjutnya yaitu alur. Alur ialah struktur rangkaian dari kejadian-kejadian di dalam sebuah cerita yang disusun secara kronologis. Nah, adapun pengertian lain dari alur ialah sebuah rangkaian cerita dari awal hingga akhir. Alur mengatur seperti apa tindakan-tindakan yang ada di dalam cerita dan harus berkaitan satu sama lain. Dan selanjutnya tema. Tema adalah gagasan yang mendasari cerita. Tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan oleh tokoh atau penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada suatu cerita. Nah, yang selanjutnya amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung
Amanat juga disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada sebuah cerita tersebut. Oke, setelah tadi kita membahas tentang pengertian dan juga unsur-unsur intrinsik dalam cerita fabel, kita ke jenis-jenis fabel. Dilihat dari pemberian watak atau latar, fabel bisa dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu jenis fabel alami dan jenis fabel adaptasi. Nah, fabel alami adalah cerita binatang yang menggunakan tokoh hewan seperti pada kondisi alam nyata. Contohnya misalnya kupu-kupu yang memiliki warna yang indah dan memiliki penggambaran karakter yang lembut dan menawan. Nah, itu karakter asli seperti pada kupu-kupu ya. Nah, untuk fabel adaptasi yaitu fabel yang menggambarkan sifat tokohnya itu berbanding terbalik atau berbeda dengan sifat aslinya. Contohnya misalnya siput yang dikenal lambat menjadi pelari cepat dan menjuarai kejuaraan lari cepat, misalnya seperti itu. Nah, yang kedua misalnya harimau yang liar di kisah aslinya menjadi pengasuh kesayangan, misalnya menjadi lembut ya, menjadi kasih sayangnya. Nah, itu ada di contoh fabel adaptasi. Nah, yang kedua misalnya yang selanjutnya misalnya kambing yang biasanya takut sama serigala menjadi sangat pemberani, misalnya si kambing ini bisa melawan serigala. Nah, itu termasuk ke dalam fabel adaptasi yang menggambarkan sifat tokohnya berbanding terbalik dengan kehidupan aslinya. Nah, baik anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang pengertian sampai juga jenis-jenis fabel di dalamnya. Nah, mudah-mudahan kalian tidak puas. Kalian membaca lagi, menggali lagi dari sumber-sumber, boleh dari buku, dari internet maupun dari YouTube. Nah, ingat tetap jaga kesehatan di rumah. Semoga pembahasan kita yang tadi bermanfaat untuk kalian. Bapak undur diri. Jangan lupa protokol kesehatan di rumah diterapkan dan jangan lupa tugas-tugas kalian juga ya. Sampai jumpa. Dadah.